dilansir oleh Nova Grid tanggal 16 Maret, ada berita mengatakan bahwa MUI ingin meng-cancel program televisi Ayu Ting Ting. Dan juga ada komentar dari Ketua Infokom MUI, Ibu Elvi Hadriah. Sebagai pembawa acara, Ayu Ting Ting terlalu menonjolkan kejandaannya dan terlalu menikmati kejandaannya. MUI mengatakan bahwa berita ini hoax. Kenapa berita ini keluar? Yang dibilang bukannya Ayu Ting Tingnya dan programnya selalu secara mutlak untuk di-cancel. Tapi ada beberapa episode yang tidak layak pada saat komentar itu dibuat pada bulan Ramadan. 2 hari yang lalu Nova Grid juga sudah memperbaiki berita mereka, mengatakan bahwa sebetulnya ini informasi daur ulang yang sudah pertama kali diutarakan di tahun 2019. Sekarang kalau kita mencoba mencari di media, sudah tidak ada informasi itu. Tapi karena netizen kita ini lebih jempol daripada pengcancelan daripada media revisinya. Netizen matanya terlalu tajam dan sudah dipastikan tidak salah mereka itu karena screenshotnya itu abadi. Screenshotnya mereka itu sudah abadi mengatakan bahwa memang betul ada komentar daripada Ibu Elvi Hadriah, Ketua Infokom MUI, apa yang dikatakan menonjolkan kejandaannya. Sampai detik ini tidak ada penyangkalan dari pihak MUI mengenai komentarnya itu menggunakan kata-kata janda dalam konteks yang tidak baik. Sepertinya itu kategori yang murahan. Itu yang memicu saya rasa bagi banyak kelompok perempuan yang semuanya ingin memberdayakan perempuan-perempuan baik yang sudah menikah, belum menikah, sudah janda, tidak janda. Ini semuanya kita ingin mempunyai rasa hormat bahwa tidak menggunakan hal-hal yang menjadi kayak clickbait lah katakan. Dan ini kita yang ingin dibahas, dikupas supaya orang semakin aware dan tidak terulang lagi, harapan kami semua. Gimana kalau kita mulai dengan grup Save Janda diwakili oleh Mbak Nanda Ismail. Silakan Mbak Nanda. Iya, terima kasih Mbak Tania. Selamat malam teman-teman semua. Jadi terima kasih sekali lagi sudah mempercayakan saya untuk mewakili Save Janda mengungkapkan unek-unek yang kami rasakan gitu. Kami sendiri di Save Janda tidak melihat permasalahan ini antara Ayu Ting Ting dengan pihak MUI atau Ibu Elvi, sama sekali tidak gitu. Karena kita harus melihat masalah ini dari perspektif yang lebih luas, bahwa ini bisa terjadi dengan siapa saja, bisa datang statement ini dari siapapun, petinggi negeri ini dari lembaga manapun terhadap siapapun, bukan cuma artis gitu ya. Kita tidak melihat Ayu Ting Ting sebagai seseorang yang kita kagumi, tidak. Kita nggak ngelihat dia bahwa Ayu adalah artis, kemudian sangat terkenal, bukan dari situ. Kita melihatnya ada sebuah power yang bisa digunakan untuk membatasi, bahkan memberikan stigma kepada janda. Jadi kita melihatnya dari sisi itu, Mbak Tania. Yeah. Nah, jadi buat kami di Save Janda, ini justru momen yang baik gitu loh. Apapun berita yang keluar tentang janda, kapanpun berita itu dinaikkan ke media gitu ya, media manapun yang menayangkan, ini sebetulnya sebuah momen yang menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa yuk bersama-sama kita melihat perjuangan perempuan yang kebetulan berstatus sebagai janda gitu ya. Statusnya memang janda, tapi secara fungsi dia adalah kepala rumah tangga. Banyak di antara kita yang menjadi janda tidak hanya harus membiayai anak-anak yang kemudian dilupakan oleh ayahnya sebagai sebetulnya orang yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka, tapi juga kita harus menjadi, kata anak sekarang, sandwich generation. Jadi ada sebuah perjuangan yang harus dilihat oleh
orang lain daripada sekedar oh dia janda, dia gampangan. Karena janda jadi kalau dipacarin lebih mudah untuk ditiduri. Janda jablay. Kan begitu ya selama ini perspektif yang kita dapatkan dari orang-orang. Tapi marilah melihat gitu bahwa apa yang dilakukan para janda ini sesungguhnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi yang terutama adalah anak-anak yang mereka miliki gitu. Nah, kalau kita melihat kemudian Ayu Ting Ting menjadi begitu terkenal gitu ya di televisi, sepertinya mudah sekali untuk memantaskan diri menjadi public figure yang disukai demikian banyak orang gitu. Ya itu bagian profesinya gitu kan. Begitu banyak dari teman-teman janda yang lain sebetulnya melakukan effort yang sama hanya dalam porsi yang berbeda karena pekerjaannya beda. Gitu. Perjuangannya, kita lihat perjuangannya. Ayu terkenal, Ayu artis, tapi apakah dia punya waktu tidur yang cukup seperti kita? Belum tentu. Gitu. Saya janda, anak saya 14 tahun sudah gitu. Saya konsultan dan saya tidak hanya bekerja di satu tempat, Mbak. Saya tidak punya waktu Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu saya lakukan juga untuk bekerja. Jadi kita para janda sebetulnya menurut saya adalah meletakkan harga diri kita pada kualitas hidup yang kita lakukan. Gitu. Ya, tolong orang-orang di luar sana kalau mendengarkan ini coba membuka pikiran bahwa janda itu nggak sekedar open BO. Nggak janda juga banyak yang open BO. Gitu. Janda itu nggak jablay, nggak sesempit itu gitu. Jadi apapun penyebabnya menjadi janda, seorang janda itu nggak pernah mudah untuk menjalani hidupnya dengan status kejandaannya, gitu. Nah, kalau kemudian kasus ini naik dan kita semua ribut, bukan cuma kita yang janda, tapi juga ibu-ibu yang punya support yang begitu baik untuk kehidupan kita, gitu. Saya rasa wajar, karena selama ini stigma yang melekat begitu kuat gitu bahwa janda itu murahan, janda itu gampangan, janda itu mudah diintimidasi gitu. Nah, apakah kemudian mereka juga, saya tidak membantah bahwa ada gitu ya, ada mereka yang seperti itu, tapi apakah juga para hakim ini tahu bahwa ketika seseorang di usia mudanya, katakanlah gitu ya, menjadi seorang janda, bahwa dia sangat struggle dengan kondisinya. Dia harus menyesuaikan hidupnya dengan anak-anaknya. Dia harus menyesuaikan hidupnya dengan orang tuanya, yang mungkin support sistemnya nggak sebaik yang puji Tuhan, alhamdulillah saya alami gitu. Mungkin ya, dia harus beradaptasi dengan lingkungannya, tetangganya, saudaranya gitu. Nah, mungkin untuk keluar dari situ, dia butuh sebuah tempat di mana dia bisa melupakan sementara hal-hal seperti itu. Lalu kemudian adalah misalnya kita lihat janda-janda yang suka clubbing atau apa, selalu ada alasan di balik itu. Nah, kemudian bagaimana kita di Save Janda mencoba membantu teman-teman untuk ayo tata hidupmu, lihat fokusmu gitu ya. Itu yang lebih penting bagi kami daripada sekedar memberi label bahwa janda muda, dia gampangan, salah sendiri makanya orang lain bisa melabel dia seperti itu karena kelakuannya. Lebih dari itu semua, kami di Save Janda mencoba membantu teman-teman yang mungkin masih gamang dengan statusnya gitu, bahwa ayo fokus, ada hal lain yang harus kamu lakukan daripada sekedar menggalaui hidupmu, terutama untuk mereka yang punya anak gitu. Jadi Mbak Tania, kalau saya bisa wrap up kasus ini gitu ya, apapun statementnya keluar dari siapapun, against siapapun gitu, mari bersama-sama melihat bahwa janda itu lebih dari sekedar status, dia perjuangan. Jadi kita hidup di era yang 4.0 gitu. Mari sama-sama membuka pikiran, membongkar bahwa menjadi janda itu nggak pernah mudah. Okay. Perjalanannya
support sistemnya gitu. Dia lebih daripada sekedar status. Sepakat ya bahwa peminggiran status tentang janda ini masih bergulir nih, dan terus mungkin akan terus ya, tapi mudah-mudahan tidak. Kalau dalam konteks ini tadi dari prolog yang sudah disampaikan Kak Tania tadi, saya coba melihat dari sudut media dan gender, bagaimana sampai sekarang pun di era yang sudah digital ini masih belum terjadinya kesetaraan dan keseimbangan di dalam teks maupun pemberitaan, khususnya dari teman-teman media, baik jurnalis maupun dari sisi medianya itu sendiri. Jadi ini Ayu Ting Ting pun dan kasus-kasus lain yang terkait dengan perempuan, dengan janda yang hadir di media pada saat ini, entah itu televisi, koran, ya, media sosial, teman-teman, ini masih terjadinya kekentalan bias gender di dalam media massa. Jadi sinetron masih terlihat, terus kemudian acara-acara yang lain. Nah, memang pada menjadi isu yang sangat cepat apabila itu dilakukan oleh seorang artis gitu. Nah, ini adalah bias-bias yang masih terjadi. Di dalam media itu ya, sampai sekarang teman-teman juga pasti paham ya, tiap kita melihat teks ya, entah media sosial atau apapun, itu masih terjadi. Jadi harapan saya sih, mimpi saya, dan termasuk mungkin saya membawa komunitas perempuan ungu, yuk kita sarasehan, atau mungkin teman-teman dari komunitas lain sudah melakukan lebih dulu, kita membentuk sarasehan atau musyawarah ya dengan lintas religi gitu ya, dan lintas media juga lintas lintas sektoral gitu, untuk bagaimana sih kita juga harus punya pakem gitu ya, bahwa ini akan terus kita lakukan edukasi ini supaya tadi Mbak Mary, Mbak Tania menjelaskan bahwa harus terjadinya kesadaran gitu ya. Kita akan terus tetap mengedukasi gitu ya Mbak ya, kakak-kakak semua, kita tidak akan lelah. Status itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu kan, yang namanya janda, bercerai, janda meninggal, apalah itu udah mau dibully sampai mana sih gitu, kita juga nggak boleh nyerah, mau mengedukasi sampai mana kita harus berperang itu. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita bisa kumpulin nih, kalau saya sih maunya gitu Mbak, kita sarasehan dengan teman-teman media, dengan lintas sektor dan teman-teman dari lintas religi gitu. Nah, supaya bias-bias ini minimize, dan tentunya juga sesuai dengan visi misi dari teman-teman komunitas adalah bagaimana menghilangkan stigma-stigma terhadap janda ini. Kalau kita bicara tentang gender stereotyping atau stereotype gender yang ada di Indonesia ini kan sebenarnya sudah mengakar dari kultur patriarki ya Mbak Tania. Iya. Perempuan aja, menjadi perempuan aja sudah menjadi warga kelas 2 di Indonesia. Sebenarnya gitu. Nah, ditambah lagi kalau kita melihat sejarah, stigma tentang janda ini sebenarnya dilestarikan di era Orde Baru. Dulu kalau kita tahu namanya Hari Ibu itu sebenarnya momentum perjuangannya perempuan gitu kan, mendapatkan hak-haknya di dalam sebagai warga negara, hak sosialnya, hak politiknya, itu kan sebenarnya pergerakan perempuan momentumnya. Tapi kan dikerdilkan, saya nggak mau dikerdilkan seolah-olah peran ibu sebagai merawat anak itu kecil ya, tapi maksudnya dipersempit menjadi Hari Ibu, yaitu Mother's Day, seolah seperti Mother's Day gitu. Padahal kan enggak gitu. Lalu dari situ juga akhirnya ada stereotip tentang perempuan yang ideal itu seperti apa, dan ibu yang ideal itu seperti apa, dan janda sendiri adalah antitesis dari sosok ideal tentang ibu. Dimana kalau kita melihat
peran ibu di era Orde Baru itu dianggap adalah penopang gitu, bukan manusia utuh, tapi fokusnya adalah peran perempuan sebagai istri, sebagai penopang dari tugas suaminya. Dia mengcover semua aspek domestik dari rumah tangga, sehingga ketika ada perceraian pun perempuan lagi yang disalahkan, seolah-olah perempuan yang tidak bisa menjaga keutuhan pernikahan, gitu kan. Jadi dari situ aja itu udah berat gitu loh. Ketika kita berkaca balik ya, kalau di Perempuan Berkisah yang kita punya ruang konseling, kita lihat begitu banyak kasus-kasus KDRT yang sebenarnya sudah terlampau parah, tapi begitu beratnya seorang perempuan mengambil keputusan untuk berpisah. Kenapa? Balik lagi ya itu tadi stigma tadi. Kalau Mbak Nanda Ismail dari Cisgender tadi udah bahas soal stigma. Sebelum ini istilahnya kalau maju kena mundur kena gitu ya. Kalau dia tetap dalam pernikahan, kemungkinannya adalah hilangnya nyawa. Yang paling berat adalah hilangnya nyawa. Ketika hilang nyawa, artinya anak-anaknya mungkin tidak terurus. Tapi kalau nggak maju, tapi kalau dia maju, dia sudah akan berhadapan dengan stigma tadi, stigma janda. Di mana apalagi kalau usianya muda, saya merasakan menjadi janda juga di usia 29 tahun, yang ngerasain namanya belum lagi resmi cerai sudah diajak jalan. Itu stigma yang beredar di masyarakat itu sangat jelek gitu tentang janda. Masyarakat kita tidak pernah melihat janda ini sebagai perempuan kepala keluarga yang berjuang untuk menafkahi anak. Karena balik lagi, kalau kita mau ngomongin survei, mau ngomongin data, mayoritas bapak nggak ada mantan bapak gitu ya, adanya mantan suami, nggak ada mantan bapak harusnya. Tapi mayoritas bapak itu meninggalkan kewajiban nafkah terhadap anak setelah berpisah. Itu kenyataan. Dan perempuan ini, si janda ini, sudahlah dia harus berjuang untuk mendapatkan hak hidupnya gitu kan, mendapatkan harga dirinya sebagai perempuan utuh, sebagai istilahnya kayak dia ini harus kerja ganda untuk membuktikan dirinya bahwa dia perempuan baik-baik tanpa dia melakukan apapun. Ketika dia sudah berstatus janda, itu sudah melekat gitu di pikiran orang. Oh, ini perempuan nakal. Oh, ini perempuan gampangan. Oh, ini perempuan gampang diajak tidur. Itu udah otomatis. Tanpa orang melihat bahwa ini si perempuan kepala keluarga loh. Ini si perempuan pencari nafkah utama bagi anak-anak. Gitu. Itu stereotip gender yang sudah terlestarikan dari tahun 1950-an kalau studinya. Tapi mengakar dan berkembang di era Orde Baru. Itulah kenapa benar kata teman-teman yang tadi, kita harus melihat ini lebih dari Mui versus Ayu Ting Ting. Kita harus melihat ini sebenarnya sebagai dobrakan gitu. Ini adalah perjuangan kita untuk membuktikan bahwa kita berdaya. Janda itu perempuan berdaya dan kita punya harga diri. Ada yang harus dibuktikan di sini. Dan dengan membungkam Ayu Ting Ting dengan status janda itu sebenarnya sensitif gitu, karena tidak hanya akan berefek pada Ayu Ting Ting sendiri seorang diri, tapi juga janda secara umum yang awalnya juga sudah dapat stereotip gender yang tidak baik. Sangat menyedihkan sih dengan beban-beban janda sebelumnya yang sudah ada dan mengakar di Indonesia begitu. Jadi kasus Ayu Ting Ting ini kami melihatnya sepertinya sudah jadi bidikannya dari lama sih, gitu. Apa yang dilakukan Ayu Ting Ting dilakukan juga oleh wanita lain, tapi sepertinya anyep-anyep aja gitu, adem-adem aja. Jadi memang sentimental terhadap janda, stigma negatif terhadap janda di Indonesia masih sangatlah kuat. Dan untuk yang kali ini, Spina setuju dengan beberapa sikap Ayu Ting Ting yang dilakukan Ayu Ting Ting, karena Ayu Ting Ting itu merupakan bentuk perlawanan gitu ya dari candaan seksis yang melekat pada janda.
Dan masyarakat juga sudah sangat terbiasa menganggap janda sebagai barang kelas 2, second gitu ya. Poligami, istri kedua, seperti itu. Dan sebetulnya Ayu Ting Ting tidak ada yang salah ya. Sangat bisa suaranya bagus ya, punya ciri khas. Selain itu juga Ayu Ting Ting juga punya kreativitas dalam melawak gitu kan, sudah cantik, lawakannya juga pinter, dan tidak yang MUI sampaikan kemukakan kan Ayu Ting Ting membanggakan status jandanya. Padahal itu tidak sering gitu ya, sangat jarang bahkan. Jadi memang apa yang dilakukan Ayu Ting Ting justru membuktikan bahwa janda itu bisa berdaya, bisa sukses. Dengan yang tadinya kan bahkan sangat memprihatinkan ya, anaknya tidak diakui segala macam. Jadi ini merupakan pelecehan era baru sih ya, yang dilakukan oleh badan yang seharusnya melindungi wanita karena mereka merupakan lembaga agama yang mayoritasnya sangat besar di Indonesia gitu. Dan saya sendiri merupakan karyawati di BUMN, salah satu BUMN. Pada dasarnya saya, Ayu Ting Ting, atau kita semua yang merupakan janda, kan tidak ada niatan untuk merayakan kejandaan. Betul begitu, bagaimana dengan yang lain? Setuju kan ya? Yeah. Jadi tidak pernah merayakan status janda itu, karena untuk apa gitu kan? Kalau bangkit kemudian kita lebih sukses, move on, itu kan harus dilakukan gitu kan oleh kita. Tapi untuk merayakan status janda itu tidak pernah kita lakukan, karena status janda itu sesuatu yang sebetulnya tidak kita harapkan bersama. Janda itu kan ada dua ya, cerai mati dan cerai hidup begitu. Dua-duanya sama-sama tidak diharapkan oleh semua wanita di Indonesia, saya rasa. Jadi janda itu masih punya kesempatan, dan menurut saya ini sangatlah tidak sepatutnya. Janda itu masih sangat rentan sekali jadi korban pelecehan seksual, dan menurut saya ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama diskusi bareng, sharing, karena kebetulan di kantor saya juga seperti itu gitu. Saat itu kan ada Bunga Citra Lestari ya, yang suaminya meninggal mendadak. Wah, Merisa punya saingan baru. Saya bingung ya. Ini kan kelas BUMN, saya rasa ya intelektualnya mungkin ya kalau di swasta yang biasa atau perusahaan tahu begitu ya, mungkin saya bisa maklum. Ini BUMN yang rata-rata pendidikannya kok seperti itu gitu. Terus ada diskriminasi ya soal izin kerja gitu kan, padahal kita kan merangkap ya perannya double, sebagai ayah juga, sebagai seorang ibu juga. Ya masih seperti itu. Di kantor saya juga bahkan jadi negatif gitu. Akhirnya milih yang kalau ada kesempatan promosi jabatan, janda, untuk kesempatan janda itu sangat sulit gitu sih. Kenapa dibedakannya Mbak? Kalau untuk Mbak perhatikan kalau janda itu di BUMN tidak, maaf saya harus saya tanya itu. Ya, jadi kan punya persatuan istri-istri karyawan gitu ya, ibu, teteh-teteh sekalian. Ini semua perempuan atau ada prianya? Tadi ada kayaknya yang ada. Saya lihat satu. Ya, untuk rekan-rekan semua yang hadir Zoom webinar kali ini memang ada persatuan istri karyawan gitu kan. Dan ya itulah, karena stigma negatif janda yang sudah mengakar di Indonesia, akhirnya janda itu menjadi momok begitu. Jadi kalau untuk naik ke jabatan yang berikutnya nggak dikasih kesempatan, karena janda itu ya udah dicapnya nggak benar, kerjanya juga nggak benar, paling ya cuman gitu-gitu aja. Dan janda itu ya dijadikan sangat-sangat kurang kesempatannya sih. Karena ya bisa apa gitu. Ironisnya, karena silakan Mary. Pernikahannya aja gagal gitu kan, gimana caranya bisa memimpin suatu bagian, suatu ini. Dan saya selalu dipaksa untuk ayo nikah lagi, ayo dong gini. Kalau nikah lagi siapa tahu rezekinya jadi lancar, siapa tahu promosi jabatan yang kamu kejar-kejar itu kamu dapetin. Saya bingung gitu kan. Menikah lagi itu kan bukan suatu solusi.
ada juga yang bercanda ke saya kalau sakit hati sama laki-laki, obatnya laki-laki juga. Saya rasa itu bukan suatu solusi gitu loh. Dan dengan mereka kan belum tentu juga tanggung jawab ketika kita gagal lagi kedua kali. Ya kita karena dengan omongan mereka, menikah itu ibadah yang terlama, jangan dilama-lama, ya terus tanda janda itu nggak enak. Kamu kerasa sendiri kan jabatan kamu lama, promosi kamu lama, dan ya kadang-kadang jadi bulan-bulanan di kantor. Segimanapun aku menjaganya. Iya, ini sorry saya potong. Experience yang menarik ya, bisa di-share ke kita semua. Ini membuktikan bahwa stigma janda yang begitu melekat itu merugikan perempuan secara ekonomi ya. Tentang kasus Ayu Ting Ting ini ya, kalau kata aku, she did nothing wrong gitu. Untuk celebrating her status as janda, itu emang harus di-celebrate. Karena aku adalah salah satu janda yang celebrate waktu cerai, itu aku kayak celebration party gitu, karena happy banget bisa keluar dari hubungan yang toxic, yang menurut aku emang harus dirayakan gitu. Jadi menanggapi juga tadi ke Merisa, jadi ada sebagian janda seperti aku yang memang celebrating our jandaness karena memang patut diselebrasi gitu. Karena apa? Karena ada beberapa janda teman aku, dekat aku juga sama gitu, mereka keluar dari hubungan yang sangat-sangat toksik, yang tidak sesuai dengan yang tidak bagus untuk anak lah gitu kan. Terus saya juga salah satu yang mengalami pelecehan seksual di kantor lama gitu. Jadi menurut aku sih, teman-teman di sini aku senang banget ketemu. Jadi kita bisa sama-sama untuk mengedukasi masyarakat tentang status kita ini. Bukanlah status yang jelek gitu. Karena whatever happen gitu, itu kan personal life ya. Dan kalau distigmakan bahwa kita adalah, oh iya gatel ya, kurang kasih sayang, jablay, apalah gitu kan. Kalau menurut aku, orang yang bisa bilang gitu adalah orang-orang yang insecure sama dirinya sendiri. Dia kan kayak gue nih, dia kan janda ya, nanti ngegangguin laki gue. Nah itu hanya dia aja insecure, maksudnya ya kalau insecure sama gue, kenapa dilimpahin sama status janda gue gitu kan, istilahnya begitu. So, kalau menurut aku sih, kita mengedukasi supaya orang-orang tersebut tuh jangan insecure sama diri sendiri. Like kita obrolin bahwa you have to love yourself. Kalau misalnya kamu percaya gitu pasangan kamu tidak akan berselingkuh gitu, kamu juga bakalan punya self respect dan sama orang lain gitu. Jadi jangan nyalahin status sebagai janda. Kalau menurut aku sih kasus Ayu sendiri yang sayangnya dikomentari oleh seorang perempuan juga, ya aku sih cuma mau bilang, ya ibu kalau misalnya ibu takut gitu lakinya deket sama Ayu, yang ngomonginnya ke lakinya, jangan Ayu yang di-cancel. Kalau aku sih gitu ya, gampangnya ya Kak. Karena kan aku sih kesel kalau misalnya baca-baca kayak gitu. Aku bukan, di sini aku ngebelain Ayu karena ya dia pantas kok untuk selebrasi itu gitu. Dia dengan status jandanya, dia bisa nyari uang sendiri loh buat keluarganya, buat anaknya, ngegedein sendiri gitu. Kayak sama kayak aku gitu. Menghidupi anak aku juga sendiri, yang dari lahir itu, yang bahkan dari hamil juga udah sendiri gitu kan. Jadi you have to celebrate it. Jadi kalau aku sih mendukung untuk para janda yang emang mau selebrasi statusnya sebagai janda, sebagai kemenangan bahwa lu bisa keluar dari hubungan yang tidak layak buat kamu dan anakmu. Itu kayak kemenangan banget deh, dan kamu itu kayak orang-orang yang kuat aja, karena ya setiap orang kuat ya, alasannya kasihan anak, nggak apa-apa deh gue sama dia gitu, dia begitu nggak apa-apa lah gue dipukulin, kasihan anak kalau cerai. Hey, no, you can love your partner but you have to love yourself more. Itu kalau kamu mencintai anakmu, anak kamu itu sebenarnya berhak, ibu tuh lebih berhak menurut aku. Karena apa? Anaknya lahirnya dari dia kok, selama 9 bulan tinggalnya di badannya dia kok gitu kan.
Jadi kalau kamu cinta sama anak kamu, berikanlah keluarga yang layak buat anak kamu itu. Dengan kamu sendiri bukannya nggak layak, justru lebih layak dibandingin dia punya bapak yang mukulin ibunya, marah-marah sama ibunya, mabok, apa segala macam, itu kan banyak ya yang toksik kayak gitu. Mendingan ditinggalin. Istilahnya, makanya kalau aku sih kayak ayo sama-sama berjuang, bisa kok kamu sendiri, bisa ngehidupin anak sendiri, jangan bilang aku nggak bisa gitu, jangan bilang kayak gitu. Kalau kamu benar-benar mencintai diri kamu dan anak kamu, itu bakalan terjadi gitu, kamu bakalan bisa kuat banget sendiri gitu. Kalau aku sih ngelihat ada di Instagram Kak Poppy ya, Kak Poppy itu hebat banget gitu, sampai yang sekolah aja sekarang di ijazah itu nggak usah nulis nama bapak. Kayak aku salut banget sama Kak Poppy, hebat banget gitu. Jadi dia bisa, ada peraturan juga dihapus kan sama Menteri Pendidikan bahwa nama ibu tuh bisa dipakai, dicantumkan ke ijazah. Nah, janda-janda seperti ini kan kayak bukan janda-janda yang aduh merana banget nggak ada laki, bukan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kasus Ayu, balik lagi, kalau menurut aku Ayu pantas dan berhak untuk selebrasi dirinya sebagai janda. Dan yang menolak itu harap mencintai diri sendiri. Aku doakan agar bahagia, agar tidak insecure sama orang lain dan statusnya sebagai janda. Karena kalau janda juga tetap punya tipe kakak, ya kan? Misalnya, Iya. aku misalnya tuh ada ibu-ibu sama pasangannya gitu ya, sama suaminya. Belum tentu aku mau sama suaminya ya, laki orang, mohon maaf nih gitu. Iya. Jadi betul. Aku sih bingung aja kalau ngelihat orang yang ini janda pasti gatel sama laki gue, kayak kalau lakinya Michael B. Jordan ya aku juga mohon maaf nih ya gitu kan. Tapi kan ini enggak gitu, jadi kayak pede banget, kayak you're just entitled sama status janda ini gitu. I just see. Kalau yang juga lucu ya, kalau saya boleh komentar karena ini kembali lagi specifically mengenai Ayu Ting Ting. Kalau seandainya Ayu Ting Ting pada tahun 2019 itu pada saat si Ibu Elvi-nya itu membuat komentar, seandainya dia itu pada hari keesokannya juga dia itu menikah lagi dan dia bukan lagi seorang janda, apakah dia harus merubah programnya dia sebagai pembawa acara televisi, merubah gayanya dia? Kan enggak. Memang itu artinya memang itu that's her brand gitu, itu stylenya dia. Tadi Mbak Merisa bilang dia lucu orangnya, pinter nyanyi, pinter dansa, ya memang dialah begitu sebagai talenta, sebagai artis begitu memang. Kan entertainer ya. Sebagai entertainer. Emang begitu. Emang gayanya begitu, seperti tadi kita balik lagi bahwa memang yang tadi Mbak Nanda bilang, kok appetite publiknya, appetite masanya untuk hal-hal yang sepertinya receh gitu loh. Jadi sebetulnya itu yang ditanya lagi tadi, kalau yang kayak tadi Mbak Diana ngomong tadi, ini dilihat semuanya ini udah berakar jauh ke belakang, bahwa kita ini tuh memang apa yang kita pikir, mindsetnya kita ini sebagai komunitas, bahwa kata-kata jandanya aja itu sudah menjadi kata-kata suatu hal yang belel gitu loh. Terminologi yang belel itu udah karena ada leluhurnya lah ceritanya gitu ya. Kita harus saling tolong menolong lah dalam mengedukasi masyarakat Indonesia pada khususnya, bahwa status janda itu bukanlah status yang menakutkan gitu. Tidak. Justru itu adalah sebuah status yang sebenarnya sama-sama aja, kayak orang single pada umumnya, kayak orang sebelum menikah juga kan sendiri. Jadi apa bedanya gitu loh. Harusnya kayak itu status normal aja gitu. Jadi kita gimana caranya, yuk sama teman-teman semua edukasi orang-orang supaya menilai status janda itu ya status biasa aja. Ya, dan pentingnya yang Mbak Desya tuh ngomong mengenai celebration adalah semurni-murninya adalah pemberdayaan. Jadinya orang yang merasa bahagia, tenang, percaya diri, jadinya berani dan jadi bisa jadi maju. Jadi dan kalau orang lain tuh nyinyir yang komentar-komentar nggak penting, itu hanya mengecilkan orang, nggak membantu juga, nggak membantu diri mereka sendiri, nggak membantu orang lain. Itu nggak usah. Dan sayangnya orang sebagai joke yang tadi
Mbak Marisa ya dibilang suruh disuruh terus sama teman-temannya suruh menikah lagi gitu. Jangan lupa kadang-kadang jangan itu janda-janda bersahaja semua itu kadang-kadang terlalu ya jangan dikecilkan, pada jago-jago semuanya. Semuanya teman-teman, saya mau mengingat waktu dan kita ini ada janji untuk tepat waktu ya. Terima kasih untuk waktunya malam ini, Jumat malam ini. Aduh, benar-benar berkah. Semoga kita ini bisa ada acara-acara berikutnya ke depannya di antara para kelompok kita dan semoga para pengikut kita, followers kita seperti Mbak Desya senang. Kalau yang senang mau ngikutin pembicaraan ini, pemberdayaan, ya monggo kita saling follow, saling support. Kita bisa masing-masing menjadi influencer yang positif. Ya udahlah, kita menjadikan contoh role model yang baik. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Thank you. Terima kasih. Thank you. Selamat malam. Pamit ya. Bye.